Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you. Together. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya kami ingin terima kasih kepada guru pembimbing yaitu Ibu Ani, Dan kami akan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton drama kami, yaitu Putri Salju. dan 7 kurcaci. Ini sebelum itu kami ingin memperkenalkan saya narator kedua. Saya narator pertama. Saya sebagai David Raja. Saya pembunuh. Saya sebagai penyihir. Saya sebagai cermin ajaib. Saya sebagai ratu jahat. Saya sebagai raja. Saya sebagai ratu baik. Saya sebagai Putri Salju. Saya sebagai pangeran. Kami sebagai nelayan. Kami sebagai kurcaci. Pada zaman dahulu, di Suria, kerajaan Maligai begitu megah dan tentram. Bertahtalah seorang raja dan ratu yang budiman. Kepemimpinan mereka adil dan penuh belas kasih buat seluruh rakyat hidup dalam kedamaian. Istana tetap bukan sekedar simbol kemegahan mereka, cuma bagi kebaikan, di mana setiap jiwa yang kesulitan selalu menemukan pertolongan. Namun, hidup di balik kebahagiaan itu adalah satu rasa sedih karena mencari seorang anak yang akan menjadi penerus masa depan. Rasanya heran tanpa aku mengharapkan kehadiran seorang buah hati yang akan membalaskan tantangan. Wahai ratu, apa yang kau rasakan begitu juga di dalam hati. Aku selalu berdoa dengan hal yang sama, betapa indahnya kalau kita mempunyai anak kecil yang sangat baik. Pada suatu hari di Mesir, saat salju turun dengan indah, sang ratu sedang menyelam di dekat jendela. Tanpa sengaja, jarum menusuk jaringnya hingga 3 tetesan darah jatuh di atas salju yang tertutup. Aduh, perihnya. Lihat, warna merah darah ini begitu kontras di atas putihnya salju. Wahai semesta, bila kau mendengar doaku, maka izinkanlah aku memiliki seorang anak dengan kulit seperti salju, merah darah, dan rambut hitam merah. Tuhan mengabulkan doanya. Seiring berjalannya waktu, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik yang membuat sebagian besar kerajaan. Ampun baginda raja, Ada apa, pangeran? hamba yang terkemarin membawa kepada bahwa perkara telah melahirkan seorang putri yang menarik baginda kau Apa? Benarkah? Di mana ratuku sekarang? Tolong antarkan aku padanya. Dia tidak perlu repot, lihatlah ke sini. Sebentar, itu adalah Wajahnya betul-betul sangat cantik wajah itu. Melihatmu memeluk malaikat putri kecil kita begitu sangat bahagia dalam kehidupanku. senang sekali raja. Lihat ke wajahnya, kulitnya sangat Wajahnya putih seputih salju, bibirnya merah seperti darah, rambutnya hitam gulita seperti malam yang tenang. Yang mulia Raja Ratu, selamat ya atas kelahiran sang putri. Kelahiran sang putri yaitu seperti cahaya fajar yang menerangi seluruh kerajaan kita. Betul
kalau tulis tidak? Tentu saja aku sudah menyiapkan namanya. Rajaku, sejak pertama kali aku melihatnya, aku langsung terpikirkan untuk memberikannya nama Putri Salju. Apa? Putri Salju? Nama yang begitu indah, Ratuku. Namanya kejelasan yang anggun dan sangat suci. Nama yang kita disebutkan itu Ratu. Saya setuju nama itu sama kita belum bisa kita putri. Tahun demi tahun berlalu, Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Berhati-hati, Salju bangkit keramahan dan kepeduliannya membuat dia dicintai seluruh kerajaan. Aku sangat bangga kepadamu. Teruslah berbuat baik dan rendah hati ya. Dan ingat, jangan sampai ada kebencian tertanam di dalam. Ayah benar-benar bangga kepadamu, wahai putriku. Engkau adalah mahkota sesungguhnya di kerajaan ini. Salju jadi remaja, sang ratu jatuh sakit dan kondisinya terus melemah, membuat seluruh istana diliputi kesedihan. Tentu saja, Nak. Lukisanmu selalu bagus. Baik-baik saja, Putri Salju. Kau tak perlu khawatir. Ibu bangunlah. Ayah, cepat ke sini. Tolong, ibu pingsan. Wahai ratuku, apa yang terjadi dengan kau? Pelan, cepat kemari. Coba pengadaan kami sana sekarang juga. Terdengar tidak raja. Pelayan sedang melakukan pembelaan raja. Sementara itu, raja dan para pelayan dengan hati-hati membohongnya. Mendengar, tak lama berselang, tapi kerajaan pun tiba dengan nafas terhenti. Ada tangsakan. Wahai pelayan, keluarkan semua tenaga untuk menyembuhkan ratuku. Kenapa tabib? Kenapa wajahmu begitu cemas? Kenapa tabib? Jawab pertanyaan kenapa tabib? Hari demi hari, tetapi kondisi sang ratu semakin memburuk. Seluruh negeri berduka dan istana yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sunyi. Salju, gimana kau? Kemarilah, Nak. Kau terus ingat tetap mendengar dan jangan pernah kau menanamkan rasa benci dan Iya, aku janji. Aku akan selalu mendengarkan nasihat itu. setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, sang ratu mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Putri Salju dan raja pun larut dalam kesedihan. Hatiku, rasanya jiwaku pergi bersamamu. Tanpa kehadiran dirimu, kerajaan ini tidak ada apa-apanya, ratuku. Maafkan hamba, Baginda. Hamba tidak bisa menyelamatkan nyawa Baginda. Hamba bersedia menerima hukuman apapun dari Baginda. Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian. Sejak hari berkabung itu, istana diguyuri kesunyian dan Putri Salju tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungnya. Beberapa tahun kemudian, raja menikahi seorang wanita yang anggun
Putri Saljunya kembali memiliki sosok itu, dan kehadiran Ratu baru itu pun disambut oleh gembira oleh rakyat. Namun, di balik kecantikannya, Ratu memiliki hati yang agung dan begitu. Dia terobsesi menjadi wanita paling cantik di kerajaan. Putriku, kemari anak, dekatlah kepadanya. Perkenalkan, wanita di sampingku akan menggantikan ibumu. Dia akan menjagamu dan melindungimu mulai hari ini. Baiklah, putriku, ayah pergi dulu. Masalah kerajaan yang belum selesai. Sekarang, panggil aku. Jangan takut. Apa kau berpikir kalau kita salah? Kau cukup patuhi dan tunduk pada perintah. Paham? Tanpa diketahui siapapun, Ratu baru memiliki cermin pegawai yang selalu berpasang hidup. Setiap pagi, ia memandangi cermin itu sambil melakukan pertanyaan. Wahai cermin ajaib. Katakan padaku, siapakah wanita paling cantik di seluruh penjuru kerajaan ini? Wahai Ratu, Anda adalah wanita yang tercantik, tetapi Putri Salju sudah tumbuh dewasa, dan kini ialah wanita yang tercantik. Apa? Berani-beraninya kau berbohong di hadapan. Saya terikat dengan sumpah. Apapun yang saya katakan adalah sebuah kebenaran. Kecantikan Putri Salju itu adalah nyata, melebihi mahkotamu. Bagaimana bisa gadis muda itu menyalahi kecantikan? Jika Anda ingin menjadi wanita tercantik lagi, bunuh Putri Salju, maka Anda akan menjadi wanita tercantik lagi. Ide yang sangat. Mendengar kalau wanita ini, tapi jahat diberi dendam dari ada sekali. Sejak saat itu, dia mulai merencanakan cara untuk melenyapkan sang putri. Dikuasai Ratu jahat menyusun rencana keji untuk menyingkirkan Putri Salju agar tak ada yang menyaingi kecantikan. Kaya, sini kamu. Cepat bawa para pemburu terbaik kerajaan ini dan bawa mereka ke hadapan besar. Baik, Ratu, berikan saya. Waktu pun berlalu. Tak lama kemudian, para pemburu dipanggil untuk menemui sang ratu. Ini ada apa? Lama sekali kalian. Kenapa baru sampai? Mohon maaf Ratu, kami terlambat. Ada pemeriksaan di gerbang sana. Kok? Aku sudah menguap dengan Mohon maaf Ratu, tapi kalau berkawan apa sudah dengarkan. Bawa Putri jauh ke dalam belakang. Dan pastikan dia terangkat. Mohon maaf Ratu, kami tidak salah dengar. Apa maksud dari putusan yang diberikan? Bodoh sekali kalian. Terbukti jelas bahwa Putri Salju dalam hutan dan menghabisi nyawanya. Ya, benar. Singkirkan dia untuk kamu. Tapi Ratu, kita berasa berat. Mungkin ya, kita mengenalkan kepada Putri Kalian. Lancar sekali kalian. Kalian pikir bahwa posisi kalian setara dengan diriku. Berani-beraninya kalian melawan perintahku. Mohon maaf Ratu atas kesalahan kami saya. Kami menerima tugas yang dengan baik dan kami akan melaksanakannya. Baik.
Ingat ya, dulu ada rasa sangat baik dalam kita. Lagi pula, kita ini makhluk hewan. Yang harus kita bunuh adalah hewan, manusia. Apalagi ini putri salju. Putri dari kerajaan yang sangat dihormati. Kamu benar, jahat banget jika kita mengkhianati yang raja dan ratu dengan cara seperti ini. Lalu, apa rencana kita sekarang? Bagaimana? Kita tetap bawanya pada hutan. Namun, ternyata di sana bersembunyi sekarang. Ide yang bukan terjadi. Baiklah, mari segera jumpa ke salju. Ayo, berkelapan, ayo. Setelah sepakat menyelamatkan sang kedua pemburu segera menjemput putri salju dengan dalih sebuah perjalanan. Tanpa curiga, putri salju sebuah penduduk masuk ke dalam hutan. Namun, suasananya semakin gelap dan berdiri mulai membuatnya takut. Ini bukan jalan yang bisa kita lewati. Mama malah membawa sebuah jalan hutan yang sangat asli. Namun yang Sementara itu, kedua pemburu menyampaikan putri ini sebagai bukti palsu untuk meyakinkan aku bahwa putri salju telah tiada. Putri salju terus berjalan menembus hutan hingga menemukan sebuah bukit ungu yang unik. Meski kecil, itu tampak asri, rapi dan menegangkan. karena sang lewat jalan. Setelah berjalan-jalan, putri salju memberanikan diri masuk ke dalam rumah dan akhirnya tertidur lelap. Tak lama kemudian, tujuh kurcaci yang menghadiri tamat pulang ke rumah. Mereka terkejut melihat seorang putri sedang tertidur pulas.
Tapi pas dialog jangan. Kalau ada yang ketawa. Jangan-jangan dia ini pencuri kecil yang ingin melihat kita. Semuanya tenang dulu. Baik, Kalian keterlaluan ya. Baju yang kita pakai juga bagus kok. Buatan sendiri lagi. Kenapa malah tiba-tiba mau menjual nasi? Tolong hargain dong. saja, mainnya di sudah saat sampai tertuju. Bagaimana di sebelah tapi dia kan butuh pertolongan. Coba sampaikan itu. Untuk saya memberikan aku yang mau berikan solusi. Lalu kenapa kamu marah-marah? Aku tidak salah. Siapa? Aku. Kamu yang marah. Aku sama sekali tidak marah. Sudahlah, stop. Kenapa sih kalian berantem dengan sepele ini? Ayo, lebih baik kalian berikan sekarang. Apakah dramanya sudah selesai? Bisa tidur sekarang, mataku sudah berat sekali. Wah, akhirnya anggota kita menang satu. Tunggu sebentar. Anda memang boleh tinggal di sini, tapi ada satu syarat. Tolong jangan habiskan pertemanan kami ya. Aku jadi tidak akan menghabiskannya. Terima kasih. Saya teman-teman yang baik. Sama-sama. Putri Salju tinggal bersama para kerja. Sebagai balas budi, ia membantu merawat rumah mereka dan bersama-sama mereka menjalin kehidupan yang bahagia, harmonis, dan penuh ketulusan. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Salju merawat halaman rumah para kerja sambil beristirahat menurut penerbangan di sekelilingnya, menyambut suasana damai di hutan. Biarin aja. Mohon maaf bila datang membuat terkejut. Tidak punya niat buruk kok. Aku hanya pengembara yang tidak lewat di sini. Ada sebenarnya pelayanan yang aku perlu. Aku mengikuti. Saja, itu adalah seorang nenek yang paling baik pernah sudah seumur hidup. Rasanya, aku pernah melihatmu sebelum tulisan ini. Siapa nama itu tadi? Salju, nama yang sangat cocok dengan kebaikan dan kecerdasan. Aku Pangeran Leo, berasal dari kerajaan yang berserang dan bertani. Tidak usah sekolah dengan tempat kita ini, aku hanya ingin berbicara dengan sebagai orang dari hutan ini.
yang ada di siapa ini. Asik padahal kalau pagi itu pertemuan singkat di pagi itu menjadi awal pernikahan putri Sari dan sang pangeran. Namun tanpa mereka sadari, ratu jahat mulai merencanakan petaka yang mengerikan. Keesokan harinya, di aula istana, Ratu kembali berdiri di hadapan cermin. Rasa penasarannya menunjukkan dia bahwa dirinya masih wanita tercantik. Wahai cermin ajaib, katakan padaku, siapakah wanita paling cantik yang tiada tadinya di seluruh istana ini? Wahai ratu, Anda yang wanita yang megah dan penuh pesona. Tetapi putri salju masih hidup dan dia masih memegang mahkota kecantikan. Mustahil, jangan membuat. Bagaimana bisa gadis itu masih hidup? Anda sudah dibohongi. Itu hanya seekor jantung hewan buruan mereka, ratu. Jadi, jantung busuk siapa yang para pengusaha itu bawa di hadapan terapis? Itu hanya jantung hewan, ratu. Anda sudah dibohongi oleh mereka. Berani-beraninya makhluk rendahan itu mengkhianatiku. Ratu jahat memuncak dan menyadari rencana pertamanya gagal. Ia segera memanggil seorang penyihir tua untuk menuntaskan dendam. Kau tahu kan, waktu itu terlalu berharga hanya untuk urusan sepele istana. Tidak butuh Tuhan. Aku hanya ingin putri salju lenyap dari muka bumi ini untuk selamanya. Hello, terus apa hubungannya denganku? Kau adalah ratu di kerajaan ini. Susah saja mengawal atau algojo untuk memegang lehernya. Kenapa harus merepotkanku? Ya, hal itu sudah kulakukan. Namun para pemburu sel yang mengkhianati sekarang hanya kau yang dapat mempercayai aku. Siapa pemburu orang tanpa itu? Ya, bukan itu ada berdaya. Aku tidak sama dengan pemburu rendahan yang tak jelas itu. Tapi, maaf, aku tidak sudi meminta hanya untuk urusan pribadimu. Kamu masih saja keras kepala. Wahai, dengarkan. Apabila kamu berhasil membunuh gadis tersebut, maka aku akan bersumpah. Aku akan meninggalkan toko di pusat kota dan menjadikanmu penyihir resmi di kerajaan aku. Benarkah? Kau memang selalu lihai meluluhkan hatiku dengan tawaranmu yang paling. Baiklah, aku si penyihir hebat ini tidak akan menolak tawaranmu jika kau memaksaku. Sihir apa yang kau punya sekarang dapat membunuh orang tanpa dikejar? Soal itu jangan ragu. Aku tak tahu apa yang tanganmu sekarang. Apa kau meremehkanku? Ini jelas hanya sebuah apel. Hei, ini bukan sebuah apel biasa. Ini adalah apel yang aku racik dengan ramuan penghapus nyawa. Itu siapapun yang menempel di kulit apel ini, maka dia akan jatuh ke tidurnya yang panjang tanpa ujung serta darahnya akan mengumpul. Karya yang sangat luar biasa. Sekarang, bilang dan pastikan putri salju memakan buah berat. Ya, baiklah, akan selalu sesuai perintahmu. Tapi ingatlah janji kepadaku. Jangan pernah dikatakan aku. Ya, aku selalu berarti dan jalan-jalan. Pergilah. Ya, dadah. Dengan siasat matang, sang penyihir membawa kita menjadi nenek tua berkayu, lalu kedua para penyanyi sambil membawa apel merah membawa Sementara sambil dia lalu menyusuri jalan setapak membawa samarannya. Kehidupan di rumah bumi bergelut seperti biasa pada pagi yang naas. Apakah kita harus bekerja sama pasti sesuai kami? Jualku dan kalian yang membatalkan maksud. saya tetap yang mengatakan pagi, kita tidak
masak makanan yang enak ya. Ya. Dan kami bilang makan makanmu. Gak menghargai. Kurcaci ketawa, gugup menjadi sunyi untuk mengusik sepi. Putri salju merapikan halaman depan. Tak lama kemudian, ada suara serak terdengar dari arah pagar. Bapak tahu jalan keluar desa hutan ini. Kenapa nek? Aku sendiri tadi hutan ini. Aku tidak begitu apa jalan ke sini. Oh tidak apa-apa ya. Apakah nenek boleh beristirahat sebentar di rumah di halaman rumah ini? Rasanya suara nenek haus dan sedih sekali. Tentu saja nek. Segera ke sini. Apa maknanya nenek air buat nek? Kamu benar-benar gadis yang hati emas. Air ini rasanya manis dan segar sekali. Nenek seperti kembali ke masa muda nenek. Nenek bisa saja. Air datang di sini terdengar bersih dan segar. Jika nenek tidak bisa mengganggu kita, Nenek. Marilah, Nak. Nenek punya hadiah kecil untukmu. Oh, tidak usah, Nek. Aku sudah nenek dengan ikhlas tanpa menginginkan imbalan apapun. Jangan menolak rezekinya. Terima, ambil dan makanlah di depan nenek selanjutnya. Apel ini nenek penulis dari sepuluh baik nenek untuk dirimu. Kalau benar, apel ini benar. Tentu saja, Nak. Apel ini memang sudah takdirnya. Apel ini baguslah. Belum sempat pujian itu selesai, sihir dalam gua tersebut langsung bereaksi dan rambut kesadaran Putri Salju. Tubuhnya seketika lunglai dan jatuh tak sadarkan diri. Wah, akhirnya aku selesai dari pekerjaan neraka ini. Sungguh malas sekali nasibmu anak gadis. Tidurlah, jatuhlah ke dalam tidurmu yang panjang. Jangan pernah berharap untuk melihat indahnya pagi hari lagi. Jatuhlah dan pergilah ke mimpimu untuk selamanya. Senja melanda. Setelah seharian bekerja di tambang, ketujuh kurcaci pulang ke gubuk sambil bercanda dan tertawa, tanpa menyadari bahwa petaka telah menimpa Putri Salju. Itu jam berapa? Aku walking atau enggak? Boleh.
bukan tanpa alasan, melainkan untuk menepati sebuah janji. Akhirnya harinya Dilan tiba. Dia selalu bilang dia bersedia menunggu hari ini. Tunggu, kenapa dia banyak begitu? Hei, siapa kamu? Mau apa mau di sini? Rupanya sedang berbuka apa di sana? Aku pangeran Ayan, mari bertemu dengan Bunda Sari. Tunggu, kenapa dia baru balik begitu? Tidak ada. Kenapa? Karena orang asing berjelasan badannya kelihatan cepat, Tadi ada seorang nenek tua binatang orang tunang menapel. Kami tidak tahu penyebabnya apa. Bangun dong, jangan menakuti kami. aku sering tidur lama, sampai dan tidur sakit banget, aku mau jalan-jalan. Kesedihan yang menyelimuti pangeran dan 7 kurcaci larut dalam ketangisan meratapi kepergian Sakti. Dengan hati yang hancur, pangeran menggenggam tangan putri salju yang dingin dan meletakkan bunga di dada sebagai lambang cinta sejati. Udah dengar. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Aroma bunga dan air mata berkumpul orang-orang yang menyayanginya berhasil mematahkan sihir hitam dari Ratu Jahat. Dia bernafas. Dia bangun. Astaga, keajaiban apa ini? Kamu dapat janjiku. Sampai bangun. Dia bukan orang asing biasa. Dia mempunyai kerajaan untuk berbundaku. Dan untuk itu, beraninya yang menyakiti putri kami. Aku tidak bisa bersembunyi di hutan ini lagi. Aku harus kembali ke istana untuk menjumpai ayahku. Dan memberitahu jahat terhadap jahat semua tetangga. Aku akan menjaga itu dengan segenap jiwa ragaku. Benar, ayo pergi ke sana. Dengan tekad membara, Salju, pangeran dan 7 kurcaci bergerak tangan. Sementara itu, Ratu Jahat berhasil kembali berdiri langsung di hadapannya tanpa menyadari sang raja telah melewati hari berikutnya langsung. Wahai cermin ajaib, setelah sekian lama saya berkenalan, sekarang katakanlah padaku, siapakah wanita paling cantik di seluruh penjuru negeri ini? Wahai Ratu, putri Salju sudah tiada, jiwanya sudah menyatu dengan bumi ini. Detik ini juga adalah wanita yang tercantik. Akhirnya, putri Salju telah mati. Hutan belantara kini menjadi kuburannya. Dan sekarang, akulah penguasa kecantikan tunggal sejati. Penangguhan sangkat amarah raja yang terindah akhirnya meledak. Sang raja pun tersadar bahwa selama ini ia telah melihat ular berbisa di balik jubah. Apa? Apa yang baru saja kau katakan wanita jahat? Jawab pertanyaan. Mana seperti saya sudah mengira? Bagaimana apa yang baru berbuat dengan perempuan? Anak itu Itu bohong. Karena aku sudah mendengar atas kekejaman yang telah kamu perbuat dengan anak musik. Dan kamu
Bawa dia ke lapangan istana kerajaan. Sekarang juga tanpa aku. Hidup yang mulia, orang yang bisa seperti ini. Saya tidak bisa. Bodoh aku. Bodoh aku. Suara ini. Apa ini? Dari jelas. Putriku. Apa terjadi? Aku sudah mencari putriku. Terima kasih kepada sudah menyelamatkan yang saya hancur. Wahai prajuritku, gerbang istanaku terlebar kepada semua. Dan juga keamanan tingkat tinggi. Dan juga istana kerajaan.